Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kayak jaga kesehatan, masih patuhi 3M kemanapun kalian pergi. Oke, hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bahas tentang apa itu analisis kimia di dalam bidang farmasi. Bisa dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya untuk analisis kuantitatif yang paling sederhana, kalian bisa menggunakan alat ukur penimbangan untuk berat dan untuk alat ukur volume gitu nanti macam-macam. Nah, di sini minggu ini kita akan bahas tentang identifikasi obat berdasarkan gugus fungsinya. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Di sini gugus fungsi yang ada di senyawa organik ada bermacam-macam. Nah, senyawa organik ini merupakan senyawa yang ada di senyawa obat tentunya. Jadi di senyawa-senyawa obat dia memiliki suatu gugus fungsi tertentu. Nah, fungsinya apa gitu? Kalau gugus fungsi ini dia nantinya akan yang aktif berinteraksi dengan senyawa target. Oke, misalnya kalian ditugaskan sebagai R&D. Kalian diminta untuk membuat senyawa obat yang dapat berinteraksi aktif dengan senyawa target atau molekul, misalnya molekul protein di dalam tubuh. Nah, molekul protein itu kan banyak banget ya. Misalnya diincar adalah sel kanker gitu, sel kanker kulit. Nah, dia letaknya di mana? Kalian harus tahu pH-nya seperti apa, kondisinya seperti apa. Nah, salah satu dasar pertimbangan adalah kalian mempelajari ini, gugus fungsinya. Karena nanti gugus fungsi yang dapat berinteraksi dengan senyawa target yang ada di obat adalah gugus fungsi seperti ini yang memiliki sifat-sifat tertentu nantinya. Ada sifat farmakologisnya tentu. Karena ini di awal kalian cukup mempelajari tentang jenis-jenis gugus fungsi yang ada di senyawa organik. Walaupun mungkin kalian belum masuk di pelajaran kimia organik 1, tapi tidak apa-apa, di sini kalian bisa mempelajarinya. Karena di SMA mungkin kalian sudah sempat disinggung, tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi supaya kalian bisa lebih paham. Oke, yang pertama di sini adalah gugus fungsi alkena. Kenapa langsung alkena, Bu? Yang alkana kok nggak ada gitu? Ya, kita perlu tahu gitu. Kalau alkana di sana adalah merupakan suatu rantai karbon saja gitu. Dia bukan merupakan suatu gugus fungsi. Karena dia sifatnya dia kurang reaktif terhadap suatu target. Kemudian di sini ada gugus fungsi alkena, kemudian ada gugus fungsi alkuna. Bedanya ada di ikatannya di sini, ikatan C dengan C-nya. Alkena berarti double bond, sedangkan alkuna berarti triple bond. Ini sebelah kanan di sini ada contoh senyawa yang paling sederhana. Nah, ini ada penyebutan namanya, etena, kemudian ada etuna untuk contoh dari alkuna. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada gugus fungsi yang sudah kalian banyak kenal gitu ya, alkohol. Nah, kenapa nama penamaan alkohol itu belakangnya ada ol gitu? Karena memang di sini prefix atau sufiks yang ditetapkan adalah suatu nama sampel diakhiri ol berarti itu merupakan atau memiliki gugus fungsi alkohol di sana. Alkohol di sini memiliki bentuk gugus fungsi seperti ini. Ikatannya C dengan molekul OH atau dengan atom O dengan hidrogen di sini. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai gugus fungsi haloalkana. Haloalkana di sini berarti ikatan karbon dengan ikatan di sini ada yang disebut sebagai atom halogen. Nah, kalau di sistem periodik kalian kalau bisa melihat contohnya adalah
halogen itu, nah, jadi suatu atom-atom halogen adalah yang memiliki satu golongan, FCl-BrI. Kalau kalian pernah hafal, nah ini merupakan atom-atom yang masuk dalam golongan halogen. Nah, ini nanti X di sini bisa digantikan macam-macam gitu. Bisa digantikan atom F, Cl, Br, I. Nah, nanti namanya akan menyesuaikan. Misalnya di sini X-nya digantikan klorida, maka di sini disebut sebagai metil klorida. Nah, di sini ada yang disebut sebagai klorometan. Jadi ada nama IUPAC, ada yang dinamakan nama trivial. Nanti akan diperdalam lagi di kimia organik untuk penamaannya. Selanjutnya ada gugus fungsi amina. Nah, gugus fungsi amina ini merupakan ikatan karbon dengan atom nitrogen gitu. Nah, nanti ada ikatan karbon dengan nitrogen tapi C-nya ini karbonil. Nanti namanya beda lagi. Kalau amina juga ada, nantinya ada yang disebut sebagai amina primer, ada yang disebut amina sekunder, ada yang disebut sebagai amina tersier. Ini untuk pengetahuan saja, karena di materi ini kita nggak membahas apa sih bedanya primer, sekunder, tersier, tapi yang perlu saya ingatkan juga untuk primer, sekunder, tersier ini akan berpengaruh terhadap suatu hasil suatu hasil interaksi gitu ya. Jadi kalau tadi yang saya sempat katakan bahwa kalau kalian ditugaskan merancang suatu obat, nah misalnya harus mengandung gugus amina. Nah, gugus amina ini harus kalian tentukan dulu gitu. Harus primer, sekunder, atau tersier kah? Karena memang sifat-sifat dari primer, sekunder, tersier ini memiliki sifat yang berbeda gitu. Interaksinya nanti juga akan berbeda. Nah, nanti untuk analisisnya juga akan menghasilkan reaksi yang berbeda juga. Tuh, nanti bedanya adalah ikatan nitrogen dengan gugus atau dengan ikatan karbon yang memiliki tangan berapa gitu yang disebut sebagai primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya ada gugus fungsional yaitu aldehid. Nah, aldehid nanti bedanya dengan keton dan asam karboksilat apa? Bedanya ada di rantai samping setelah karbonil maksudnya. Ini untuk keton, kalau keton ini sampingnya R, sedangkan untuk asam karboksilat dia sampingnya adalah OH. Jadi kalau kalian ingin mengingat-ingatnya, untuk membiasakan gitu, gugus fungsi ini nggak harus dihafal oleh kalian, kalian bisa membuka kembali gitu, tapi kalau ingin cepat mengingat seperti itu, aldehid itu H, kemudian keton R, nah selanjutnya untuk asam karboksilat dia OH. Nah, ini contohnya. Nah, oke, di sini kenapa dituliskan C? Karena C ini merupakan rantai samping yang paling sederhana gitu, yang paling mudah diingat. Sebenarnya C di sini bisa digantikan dengan R atau rantai samping yang bisa berupa alifatis maupun aromatis. Untuk asam karboksilat OH setelah karbonil. Selanjutnya ada ester. Nah, ester di sini ikatannya dengan atom hidrogen, atom oksigen dengan di sini ada R. Berarti rumus umumnya adalah C karbonil OR. R di sini sama, bisa digantikan mulai dari sederhana, alifatis hingga kompleks, hingga nanti R juga bisa digantikan dengan aromatis. Selanjutnya ada gugus fungsi amida. Nah, amida di sini C karbonil berikatan dengan N. Bedanya apa dengan amina tadi? Kalau amina kan dia C berikatan dengan N. C di sini bukan C karbonil, dia C
hidrokarbon biasa gitu. Bedanya dengan amida seperti itu. Selanjutnya di sini ada nitril. Nah, nitril di sini yang paling mudah diingat harusnya gitu, karena dia ikatannya dengan atom nitrogen, tetapi ikatannya itu triple bond gitu ya. Ada 3 rangkap di tengahnya. Itu disebut sebagai gugus nitril. Nah, oke, tadi sempat disinggung R gitu. Apa sih R gitu? Kalau di dalam kimia organik, R ini dapat disimbolkan sebagai rest of the molecule gitu ya. Maksudnya adalah jadi suatu senyawa organik itu apabila dia memiliki gugus fungsi, dia harus memiliki rantai samping R. Fungsinya apa? Yaitu untuk menstabilkan atau lebih supaya nanti apa ya? Interaksi elektron yang ada di dalamnya itu lebih stabil gitu istilahnya ya. Jadi di sini dikatakan bahwa gugus fungsional ini merupakan bagian yang paling reaktif gitu. Bagian yang reaktif di dalam suatu senyawa organik. Nah, sehingga perlu ada molekul yang dapat mengistirahatkan atau disimbolkan sebagai R ini untuk bisa memberikan kestabilan si gugus fungsional ini tidak terlalu reaktif gitu ya, tidak langsung misalnya dilarutkan, maksudnya dibiarkan kemudian langsung berinteraksi gitu saja, tidak seperti itu. Jadi apa namanya molekul R ini juga merupakan salah satu faktor juga untuk dalam perancangan obat tadi ya, selain gugus fungsi, kemudian ada lingkungannya seperti apa, kemudian ada di sini tentunya rantai sampingnya harus seperti apa supaya bisa mencapai target seperti itu. Nah, selanjutnya R di sini dapat direpresentasikan atau dapat diartikan adalah dari satu diistilahkan untuk satu karbon C hingga karbon yang lebih kompleks atau yang lebih panjang lagi, atau yang ketiga adalah suatu aromatis gitu ya. Aromatis di sini maksudnya adalah seperti siklis yang di dalamnya terdapat cincin. Nah, di sini aromatis yang disebut sebagai molekul aromatis. Nah, ini molekul yang paling sederhana adalah benzen. Benzen di sini memiliki ikatan double bond selang-seling seperti ini atau terkonjugasi namanya. Atom C terkonjugasi. Nah, sebenarnya kalau dalam penulisan kalian bisa menggambarkannya double bondnya letaknya di seperti ini, atau bisa juga ini berpindah. Ini berpindah ke sini, kemudian ikatan yang ini pindah, ini juga pindah gitu. Jadi kalau mau membuatnya beda, tidak masalah, tetapi tetap harus selang-seling posisinya. Tidak boleh ini berdekatan, misalnya dengan ini juga. Gitu. Nggak bisa, dia harus bergeser semuanya. Karena ini gambar ini mengindikasikan bahwa suatu molekul benzen ini memiliki kestabilan yang tinggi karena adanya resonansi elektron di dalamnya gitu. Di sini dapat dikatakan bahwa ikatan rangkap antara atom karbon yang berdekatan ini tidak statis gitu ya. Jadi dia bisa, makanya digambarkan bisa berubah-ubah. Kemudian nanti dia efeknya resonansi lebih stabil. Di sini dikatakan memiliki efek resonansi. Nah, selanjutnya juga kenapa sih disebut sebagai molekul aromatis gitu? Karena memang di alam kebanyakan senyawa-senyawa organik yang memiliki gugus atau molekul benzen seperti ini memiliki aroma tertentu gitu, aroma yang khas. Walaupun tidak semua senyawa ya, tidak semua senyawa yang memiliki molekul ini memiliki aroma, ada yang tidak tercium gitu ya. Tetapi si dahulu penemunya ini menemukan nama aromatik ini karena berdasarkan senyawa yang ditemukan memiliki bau yang khas seperti itu. Disebut sebagai
uh, struktur siklis gitu ya, siklik di sini, tapi dia memiliki ikatan double bond di dalamnya. Nah, selanjutnya di sini ikatan karbon yang ada, jadi ikatan antara karbon yang ini dengan yang ini misalnya, lebih jelasnya di sini deh. Ikatan karbon C1 misalnya dengan C2 di sini, kemudian ada C3, C4 dan seterusnya memiliki ikatan yang sama panjang gitu. Ikatan antar yang rangkapnya sama panjang. C1 dengan C2 sama, C3 dengan C4 sama gitu. Nah, ini membuat si molekul ini lebih stabil gitu. Beda halnya dengan kalau kalian mempunyai senyawa dengan walaupun double bond tapi alifatis gitu. Maksudnya rantai terbuka. Dia tidak bisa berpindah-pindah atau tidak memiliki efek resonansi di sini. Dia hanya bisa terputus ikatan double bondnya, jadi tidak stabil. Kemudian ikatannya juga berbeda-beda panjangnya. Nah, yang membuat ikatan alifatis biasanya lebih mudah terputus dibandingkan yang siklis seperti benzen ini. Selanjutnya, untuk penulisan molekul benzen ini, kalian bisa menggambarkannya seperti ini. Maksudnya ada double bond di dalamnya, 3 double bond. Atau bisa menggambarkan seperti ini, ada lingkaran di dalamnya. Nah, biasanya kalau untuk jurnal-jurnal biasanya menggunakan gambar umum seperti ini, yang ada 3 double bond. Karena tidak direkomendasikan untuk menulis seperti lingkaran di tengah ini. Walaupun memang di buku-buku SMA atau buku-buku dasar biasanya ada juga yang menuliskan secara ringkasnya supaya lebih mudah mungkin ya. Lebih mudah dituliskan gambarnya seperti ini. Jadi ini sama sebenarnya. Oke, di sini dikatakan bahwa senyawa-senyawa obat merupakan suatu senyawa organik gitu ya. Tentunya tidak semua obat, ada yang di senyawa, tapi secara umum senyawa obat itu walaupun dia mengandung suatu logam yang anorganik, dia pasti rantai sampingnya itu senyawa organik yang kompleks gitu. Nah, ini contohnya. Kenapa kita perlu mempelajari gugus fungsi? Yang pertama di sini, di senyawa ibuprofen yang disebut sebagai antiinflamasi yang tentunya sudah kalian umum dengar di dunia farmasi. Di sini ada gugus fungsi apa saja? Yang pertama, di sini ada gugus fungsi asam karboksilat. Nah, ini merupakan gugus fungsi yang aktif atau berperan di dalam ibuprofen. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya gugus fungsi saja yang berperan. Di sini ada bagian molekul aromatis juga yang berperan di sini. Nah, ini bisa digambarkan dengan 3 double bond yang tadi saya sempat singgung. Jadi salah satu aja, jangan dua-duanya digambarkan. Bisa memilih 3 double bond atau lingkaran seperti ini. Jadi ada faktor ini, kemudian ada faktor ini, kemudian yang ketiga nanti ada faktor pH juga gitu. Tapi salah satu yang kita pelajari yang paling sederhana adalah gugus fungsinya. Nah, selanjutnya untuk epinefrin. Nah, epinefrin ini ada berapa gugus fungsi? Coba dihitung. Oke, di sini sudah dijelaskan ada 3 gugus fungsi. Nah, untuk fenol ini tadi di slide sebelumnya saya belum sempat singgung karena merupakan turunan dari gugus fungsi alkohol juga ya. Kenapa disebut fenol? Karena dia nantinya berinteraksi dengan senyawa benzen. Ya, maksudnya berikatan dengan senyawa benzen dengan ikatannya hidrogen. Ikatan dengan alkohol, gugus alkohol. Ini di praktikum kemarin sudah saya sempat singgung di awal, ada yang disebut sebagai fenol. Selanjutnya di epinefrin ini juga mengandung gugus fungsi alkohol. Nah, di sini masuk sebagai alkohol sekunder.
Tadi sudah saya sempat singgung juga bahwa baik itu alkohol maupun amina, dia bisa membentuk sebagai primer, sekunder, maupun tersier gitu ya. Jadi tergantung dari dia berikatan pada atom karbon yang seperti apa, memiliki tangan berapa, seperti itu. Selanjutnya di sini ada gugus fungsi amina, yaitu ikatan C dengan N. Walaupun di sini gambarnya nggak langsung dengan N, karena C di sini kan dia di sini ya sebenarnya H-nya di luar. Nah, C di sini langsung berikatan dengan atom nitrogen. Nah, sekarang kita masuk ke analisis secara kualitatifnya. Jadi, identifikasi obat berdasarkan gugus fungsi ini hanya identifikasi kualitatif gitu. Kita tidak bisa mengetahui kadarnya berapa gitu dengan analisis ini. Tetapi ini penting dilakukan untuk analisis awal. Tentunya prinsip analisis itu semuanya ya. Jadi semuanya misalnya nanti analisis suatu ekstrak dari bahan alam. Itu juga perlu didahului dengan analisis kualitatif. Fungsinya apa? Yaitu untuk screening. Jadi screening awal supaya tidak terlalu banyak nanti analisis kualitatif yang dilakukan. Tentunya kalau untuk analisis kuantitatif yang dilakukan itu dia membutuhkan pertama reagen yang lebih banyak, kemudian waktu yang lebih lama, dan seterusnya. Jadi tentu biayanya akan lebih tinggi. Nah, mungkin di suatu industri itu perlu dilakukan screening juga untuk meminimalkan proses analisis kuantitatifnya. Nah, untuk analisis kualitatif gugus fungsi ini dia terbagi menjadi 4 proses. Yang pertama adalah pengukuran sifat fisiknya. Nah, sifat fisik di sini kalian sudah mungkin di kimia farmasi, maksudnya di farmasi fisik kalian sempat disinggung juga tentang titik leleh, titik didih, indeks bias, kemudian ada massa jenis. Nah, sebenarnya selain itu ada juga kalian bisa melihatnya berdasarkan organoleptisnya. Organoleptis itu kan bisa berdasarkan bau, kemudian bisa berdasarkan warna, gitu ya. Kemudian berdasarkan bentuknya, hablurnya, seperti hablurnya halus, serbuk halus kah, atau kristal kah, seperti itu juga bisa. Jadi ini merupakan analisis paling dasar, yaitu berdasarkan sifat fisiknya. Nah, selanjutnya masuk ke analisis yang kedua yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu berdasarkan kelarutan. Uji kelarutan. Jadi uji kelarutan ini berdasarkan nanti senyawa, jadi baik itu senyawa sederhana maupun kompleks tentunya beda pertama. Nah, selanjutnya ada gugus fungsi asam maupun basa. Jadi ini sekaligus kita belajar misalnya senyawa-senyawa apa yang bisa larut, kemudian ada juga gugus fungsi apa yang bisa larut, misalnya di dalam apabila senyawa tersebut memiliki gugus fungsi asam, dia memiliki sifat yang asam lemah maupun asam kuat. Nah, dia pasti nanti akan larut apabila diinteraksikan atau dilarutkan dengan suatu reagen basa. Karena apa? Karena si asam dan basa ini dia akan berinteraksi akan membentuk suatu garam. Nah, suatu garam organik ini dia dapat mudah larut gitu. Dapat mudah larut tentunya dia zat pembawa dari reagen basa ini tentunya air ya. Jadi mudah larut di dalam air yang bersifat polar. Selanjutnya yang ketiga di sini ada yang disebut sebagai uji kimia atau di sini menggunakan tambahan reagen yang spesifik. Gitu ya. Jadi bukan reagen-reagen umum, reagen spesifik di sini fungsinya apa gitu, yaitu untuk bagaimana kita melihat si suatu senyawa obat itu memiliki gugus fungsi tertentu. Misalnya nanti akan diperjelaskan satu persatu ya. Ada uji yang disebut Biuret. Nah, itu untuk melihat misalnya gugus fungsi amida di sana. Nanti ada uji Molis untuk sugar atau karbohidrat seperti itu. Jadi
di sini ditambahkan suatu reagen, nah nantinya akan berinteraksi dan menghasilkan senyawa kompleks baru. Kalau yang berwarna, dia disebut sebagai senyawa kompleks. Atau bisa juga dia menghasilkan suatu gelembung gitu, menghasilkan gas karbon dioksida gitu. Sudah dilakukan tahap yang ketiga. Nah, selanjutnya setelah melewati tahap ketiga ini kita naik lagi nih ke tahap selanjutnya, yaitu yang keempat. Pembentukan suatu senyawa turunan atau kita melakukan derivatisasi, ya, menambahkan suatu senyawa juga. Tapi senyawa ini dia spesifik gitu. Misalnya suatu sampel kalian tambahkan reagen atau senyawa B. Nah, nanti senyawa yang dihasilkan atau produknya merupakan senyawa C, tetapi senyawa C ini dia memiliki molekul induk yang mirip seperti sampel kalian, gitu ya, senyawa yang ada di sampel kalian. Maka disebut sebagai turunannya gitu ya, walaupun dia nanti lebih sederhana atau biasanya sih lebih kompleks, lebih besar, tapi dia memiliki molekul induk yang sama dengan si molekul yang ada di sampel atau senyawa yang ada di sampel. Nah, nanti cara mengidentifikasinya seperti apa, yaitu dengan menggabungkan sifat fisik dengan pembentukan turunan ini. Oke, jadi pembentukan turunan ini juga tidak sembarangan gitu mereaksikan dengan senyawa lain gitu. Ada SOP atau standar prosedurnya tertentu. Misalnya untuk melihat apakah senyawa kalian mengandung gugus alkohol. Nah, nanti ada reagen tertentu yang misalnya direaksikan dengan reagen A. Nah, dia akan menghasilkan nanti di titik didih berapa. Nah, itu mengindikasikan bahwa itu mengandung alkohol. Sedangkan kalau tidak menunjukkan titik didih misalnya 80 derajat Celcius, itu alkohol. Kalau tidak 80 derajat Celcius, misalnya diperoleh 100 derajat Celcius titik didihnya gitu. Berarti itu bukan mengandung senyawa alkohol, seperti itu. Jadi memang lebih kompleks lagi. Setelah uji reagen kita lakukan uji pembentukan turunan. Oke, yang pertama di sini ada pengukuran sifat fisik. Sifat fisik tersebut tadi ada macam-macam ya, ada titik didih, ada indeks bias, kemudian bisa juga dilakukan secara organoleptis. Nah, di sini saya berikan contoh tabel berupa boiling point dan juga melting point. Nah, melting point di sini adalah titik leleh, kemudian boiling point berarti titik didih. Nah, kalau di skala laboratorium, kalau pernah kalian melakukan percobaan, biasanya di farmasi fisik, praktikum farmasi fisik, atau di SMA juga pernah dilakukan. Untuk melihat melting point ini, kita membutuhkan ada alat lab yang disebut sebagai pengukuran melting point, baik itu secara otomatis ataupun masih manual gitu. Kalau yang otomatis, biasanya dia langsung dimasukkan sampel, kemudian nanti keluar langsung, oh ini melting point-nya berapa derajat Celcius, seperti itu. Kalau yang manual, pernah kalian coba misalnya si hablur sampel kita masukkan ke pipa kapiler. Nah, nanti di pipa kapiler tersebut sudah ada sampelnya, kita masukkan ke senyawa yang ke dalam instrumen yang dapat mengukur melting point. Nah, tapi indera penglihatan berpengaruh di sana karena kalian harus mengintip di dalam instrumen tersebut saat kapan si hablur tersebut mulai meleleh gitu. Nah, itu dapat disebut sebagai melting point. Misalnya di sini asam salisilat contohnya. Asam salisilat dia secara sifat fisiknya harus memiliki 150 derajat 158 derajat Celcius. Nah, kalian punya nih si sampel. Kalian punya dua kemungkinan karena memang identifikasi dengan sifat fisik ini kalau kalian memiliki
senyawa yang murni atau obat-obat yang bukan campuran murni, kemudian juga sampelnya hanya sedikit, misalnya hanya dibandingkan 2 atau 3 sampel, karena mudah untuk mengukur secara sifat fisik ini. Kalian ukur nih melting point-nya. Kalau melting point-nya ternyata menunjukkan 158 derajat Celcius, nah kita dapat hipotesiskan. Oh, ini berarti merupakan senyawa asam salisilat. Dia mengandung gugus apa gitu. Sepertinya ada karbonilnya seperti itu. Nah, kalau dia tidak menunjukkan 158 derajat Celcius, nah kita harus cari melting point di referensi yang lain gitu. Nah, ini hanya baru beberapa referensi yang saya taruh di sini. Masih banyak sekali senyawa-senyawa obat yang ada gitu ya. Jadi ini hanya sebagian aja. Ini juga ada contohnya. Misalnya kalau ini untuk sampel yang memiliki sifat padatan gitu ya, solid. Nah, kalau misalnya sampel kalian berupa larutan, berarti kalian ukur boiling point-nya atau titik didihnya. Titik didih kalian menggunakan termometer, misalnya untuk mengukur fenol gitu ya, fenol dia dalam bentuk cair. Oh, apakah ini merupakan suatu senyawa fenol atau bukan? Nah, diukur aja nih titik didihnya. Oh, ternyata benar, dia mengukur sekitar 180 derajat Celcius, dia baru mendidih. Nah, dapat diindikasikan merupakan suatu senyawa fenol. Oke, sudah. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu uji kelarutan. Kita naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi nih. Tapi bisa kita pelajari dengan perlahan-lahan. Di sini ada bagan. Nah, kalian nggak perlu menghafalkan, kalian bisa buka kembali kalau suatu saat saya memberi tugas ataupun nanti ujiannya berupa tabel seperti ini. Yang penting kalian paham gitu, nanti ada penjelasannya satu persatu di tiap slide. Jadi kenapa sih uji kelarutan ini dapat dilakukan gitu ya untuk menganalisis suatu gugus fungsi? Pertama, tidak hanya gugus fungsi. Suatu senyawa dapat kita analisis dengan uji kelarutan, suatu senyawa organik. Karena yang pertama dikatakan bahwa suatu molekul organik yang sederhana atau kecil, dia dapat mudah larut di dalam air. Sedangkan kalau untuk molekul yang lebih besar atau lebih kompleks, dia tidak mudah larut gitu ya. Jadi dia mungkin saja kelarutannya kecil atau tidak larut sama sekali. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan yang kedua, bahwa senyawa organik ini dia memiliki sifat yang polar hingga non-polar gitu ya. Kalau polar berarti dia hidrofilik, suka air gitu, dapat berinteraksi dengan air. Biasanya dia memiliki atom-atom oksigen, hidrogen, nitrogen gitu ya. Biasanya yang bisa membentuk ikatan hidrogen dia masuk ke dalam senyawa polar. Sedangkan yang non-polar juga banyak gitu. Semakin panjang hidrokarbonnya atau semakin kompleks senyawanya, biasanya dia memiliki sifat yang non-polar gitu. Nah, itu dua pertimbangan kenapa bisa diuji kelarutannya. Selanjutnya yang ketiga ini berdasarkan pembentukan suatu garam ionik atau terjadi ionisasi. Jadi senyawa-senyawa organik ini dia dapat, misalnya tadi sudah sempat saya singgung, misalnya dia memiliki gugus karboksilat, asam karboksilat memiliki sifat asam, dia tentunya nanti dapat mudah larut apabila diinteraksikan dengan suatu basa gitu. Nanti akan membentuk garam ionik yang mudah larut. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini pertama ini merupakan si sampel yang kita larutkan dengan air. Ada dua kemungkinan. Dia bisa larut atau dia tidak larut. Oke, kita bahas yang bisa larut dulu ya. Yang
perlu kalian lakukan pertama adalah apabila si suatu sampel ini mudah larut, dia dapat diindikasikan seperti ini. Jadi kalian ambil kertas pH, kalian ujikan apabila setelah dicelupkan dengan pH misalnya pH universal ya yang ada warna-warnanya, pernah kalian tahu, dia menunjukkan pH kurang dari 4 atau dapat dikatakan asam. Nah, dapat kita hipotesiskan atau kita beri kesimpulan sementara senyawa tersebut mengandung gugus asam karboksilat. Nah, sedangkan kalau misalnya kita uji dengan kertas pH, dia memiliki pH lebih dari 8 ataupun basa, berarti sampel kita memiliki gugus terbanyak yaitu gugus amina. Ini hipotesis awalnya. Nah, setelah dilakukan uji tersebut, perlu kita lakukan penambahan reagen di sini. Penambahan suatu senyawa yaitu natrium hidrogen karbonat atau NaHCO3. Nah, NaHCO3 ini untuk membedakan apa? Tadi, untuk membedakan suatu asam karboksilat atau amina. Atau mungkin senyawa-senyawa lain di sini. Nah, dia ada dua kemungkinan. Dia dapat larut dan menimbulkan bubble atau gelembung, atau tidak larut dan tidak menimbulkan gelembung. Nah, kalau dia bisa larut, berarti di sini dapat dihipotesiskan berupa asam karboksilat gitu. Karena di sini dia dapat berinteraksi dengan NaCO3 dan menghasilkan gelembung karbon dioksida. Sedangkan kalau dia yang tidak larut, dia di sini masuk sebagai amina yang tadi dihipotesiskan di awal. Berarti mungkin saja mengandung amina atau golongan-golongan lain. Dia golongan lain bisa berupa alkohol, bisa berupa aldehid, atau berupa keton gitu. Macam-macam kemungkinannya. Selanjutnya di sini kita masuk ke yang sebelah kanan, yang tidak larut dengan air. Ini sudah paham ya? Mungkin nanti kalian coba pahami lagi, diulangi lagi membacanya seperti apa. Oke, ini yang tidak larut insoluble, tidak larut dengan air. Nah, tidak larut dengan air berarti kita perlu menambahkan suatu reagen tertentu, yaitu di sini kita tambahkan natrium hidroksida atau NaOH. Setelah ditambahkan natrium hidroksida, dia mungkin saja larut dan mungkin saja tidak larut gitu di sini. Kalau kita lihat bagannya. Apabila suatu sampel ini larut dengan natrium hidroksida, tentunya di sini sudah melewati tahap ini ya. Jadi dilarutkan dengan air, dipisahkan dengan cara filtrasi, bisa dengan kertas saring. Nanti residu yang tidak larut, kita larutkan lagi dengan natrium hidroksida. Nanti ada dua kemungkinan lagi, bisa larut ataupun bisa ada yang tidak larut. Nah, di sini yang kita bahas yang larut dulu nih. Yang larut, ini ada dua kemungkinan. Dia bisa mengandung asam karboksilat, bisa mengandung fenol. Nah, untuk membedakan dua gugus fungsi ini, kita harus menambahkan lagi natrium hidrogen karbonatnya NaHCO3 ini untuk melihat apakah dia merupakan fenol ataupun asam karboksilat. Nah, pertama mungkin kalian bingung ya, kok asam karboksilat ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri gitu. Kenapa sih? Gitu. Karena yang perlu kita ingat adalah suatu senyawa obat itu merupakan suatu senyawa organik yang tentunya dia memiliki sifat kompleks ya di dalamnya. Ada yang rantai sampingnya membuat si obat ini mudah larut dengan air. Jadi untuk pelarutan awal bisa mudah larut atau perlu pelarutan bertingkat. Maksudnya di sini perlu ada penambahan reagen tertentu supaya dia mudah larut gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan si asam karboksilat ini karena rantai sampingnya berbeda, dia bisa mengalami
dua kemungkinan. Jadi ada yang mudah larut maupun tidak larut gitu. Jadi berdasarkan itu tadi kenapa ada di posisi kanan dan kiri asam karboksilat. Oke, ini kita sudah bahas. Misalnya ditambahkan natrium hidroksida, dia kemungkinan ada 2. Contohnya seperti ini, dia bisa larut. Karena asam karboksilat berinteraksi dengan natrium hidroksida membentuk garam natrium. Kemudian fenol juga bisa berinteraksi dengan natrium hidroksida membentuk garam yang mudah larut juga. Setelah itu kita ingin mengetahui nih, apakah si sampel itu asam karboksilat atau fenol. Nah, perlu kita tambahkan ini NaHCO3. 5% natrium hidrogen karboksilat ini kita tambahkan untuk membedakan tadi asam karboksilat atau fenol. Nah, kalau dia sampel kalian ternyata larut dan menghasilkan gelembung, berarti dia merupakan senyawa yang memiliki gugus asam karboksilat. Sedangkan apabila dia tidak larut dan tidak mengeluarkan gelembung, dia tidak bereaksi. Berarti dia merupakan memiliki gugus fungsi fenol di dalamnya. Oke, di sini reaksi tersebut juga menghasilkan gelembung karbon dioksida, yaitu gelembungnya berasal dari karbon dioksida dan membentuk garam yang mudah larut di dalam air. Sedangkan kalau fenol dia tidak bisa larut apabila dicampurkan dengan NaHCO3. Nah, oke, selanjutnya di sini apabila ditambahkan natrium hidroksida, ternyata dia tidak larut di sini, masuk ke bagian yang ini, insoluble. Kita perlu menambahkan dengan HCl, gitu ya, hydrochloric acid. Nah, di sini yang bisa larut adalah senyawa-senyawa yang memiliki sifat basa, yaitu amina di sini. Nah, ini reaksinya. Di sini dia jadi mudah larut. Sedangkan untuk senyawa-senyawa yang memiliki sifat asam, dia tidak mudah larut di sini, maka dia masuk ke sebelah kanan di sini. Tidak larut, tetapi yang tidak larut ini kita perlu tahu nih, ini golongan apa. Nah, ini ditambahkan reagen yang disebut sebagai contohnya adalah asam sulfat atau H2SO4 yang pekat. Konsentrat di sini maksudnya adalah pekat. Jadi dikatakan bahwa senyawa yang tidak larut air dan juga tidak larut dengan HCl, dia dapat diuji dengan asam sulfat, dan semua senyawa organik yang mengandung gugus alkena dan juga atom oksigen ini itu atau nitrogen itu dapat larut dalam H2SO4 pekat gitu ya. Jadi karena alkena ini sangat mudah diputus, ikatan rangkap double bondnya diputus dengan H2SO4 yang pekat, teroksidasi, kemudian oksigen juga mudah berinteraksi juga dengan H2SO4. Nah, di sini golongan yang larut di sini berarti adalah alkena, alkohol, aldehid, dan keton karena mengandung apa tadi? Mengandung atom-atom oksigen. Alkohol, aldehid, dan keton. Sedangkan untuk di sini juga ada color change. Jadi di sini ada perubahan warnanya juga. Nanti kita bahas lagi lebih detail, ada perubahannya. Selanjutnya ditambahkan H2SO4 mungkin saja dia tidak larut di sini dan juga dia tidak menimbulkan warna. Nah, di sini bisa kita hipotesiskan dia merupakan senyawa-senyawa alkana, alkil halida, dan bisa juga suatu senyawa aromatis di sini yang tidak larut ataupun tidak berubah warna. Oke, tadi secara umum uji kelarutan untuk gugus-gugus fungsi. Nah, di sini kita baru masuk ke identifikasi golongan. Jadi ini sudah digolongkan obat-obatnya hingga golongan ke-7 di sini, golongan 1 hingga golongan 7.
Nah, ini berdasarkan gugus fungsi. Kalau tadi uji kelarutannya berdasarkan gugus fungsi yang dasarnya saja gitu. Jadi supaya kalian tahu sifat apa yang bisa berinteraksi dengan ini, kemudian dia bisa larut, menghasilkan garam seperti itu. Nah, di sini ada bagian kedua. Yang pertama dia ditambah di sini maksudnya substance ya. Jadi suatu sampel ataupun suatu senyawa dicampurkan dengan air, dia dapat mudah larut, berarti dia masuk dalam golongan 1 ataupun 2. Nah, dia masuk 1 atau 2 perlu kita analisis lagi, yaitu dengan menambahkan ether. Ether ini memiliki sifat apa? Nonpolar. Nah, kalau dia memiliki sifat nonpolar, berarti yang mudah larut di sini adalah grup yang masuk golongan ke-1. Sedangkan yang tidak larut di sini masuk ke golongan kedua. Oke, untuk golongan yang ketiga berarti di sini apabila suatu sampel kalian ditambahkan air tapi tidak larut. Nah, selanjutnya perlu dilarutkan dengan HCl, asam klorida. Apabila dia larut berarti dia golongan 3. Sedangkan untuk golongan apabila dia tidak larut sampel kalian, nah kalian perlu tambahkan lagi dengan natrium hidroksida. Apabila larut, dia menghasilkan golongan 4. Gitu. Sedangkan untuk golongan 4 ini kalian perlu tahu karena banyak sekali gugus fungsi yang masuk di golongan 4. Nanti ada fenol, kemudian nanti ada asam karboksilat. Nah, hampir sama ujinya yaitu dengan natrium hidrogen karbonat juga nih. Kalian udah paham tuh prinsip di awalnya. Insoluble berarti apa? Tadi ingat fenol, kalau yang soluble berarti merupakan asam karboksilat karena dia bisa membentuk suatu garam. Oke, nah di sini suatu senyawa kalian yang di sini tadi kan larut. Nah, di sini ada yang tidak larut dengan natrium hidroksida. Dia ada 2 kemungkinan. Bisa dia insoluble, kemudian di sini kalian perlu penambahan konsentrat asam sulfat. Ada yang insoluble, kemudian dia dapat diindikasikan sebagai golongan ke-7. Di sini ada golongan 5 dan juga 6. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kita akan bahas satu persatu tiap tabelnya, tapi mungkin di sini saya tidak bacakan satu persatu nama reagennya karena banyak sekali. Kalian pelajari lagi sendiri secara mandiri, karena mungkin saja nanti saya akan keluarkan di ujian. Tentunya saya tidak ingin kalian menghafal, yang penting kalian paham saja kenapa dia bisa berinteraksi. Kemudian kalau misalnya ada obat tertentu nih, oh kalian jadi tahu gitu. Perlu reagen apa saja sih gitu ya untuk menganalisis secara gugus fungsi ini. Contohnya seperti ini. Nah, tadi golongan atau grup yang 1, golongan 1 hingga golongan 7 ini ada senyawa apa saja gitu, obat dengan senyawa apa saja. Yang pertama di sini golongan 1, contohnya adalah resorcinol. Ya, biasanya dia merupakan mengandung gugus fenol di dalamnya. Kemudian ada aldehid, ada alkohol, keton, asam karboksilat gitu ya. Dan di sini dapat dikatakan dia memiliki berat molekul yang rendah. Dan di sini dapat larut dengan ether. Sedangkan yang dia tidak larut dengan ether berarti merupakan senyawa-senyawa yang polar gitu. Di sini ada contohnya adalah golongan karbohidrat atau golongan gula. Di sini contohnya ada glukosa. Kemudian ada senyawa urea yang merupakan gugus dari amida, ada asetamid dan tiourea. Kemudian untuk golongan yang ketiga di sini contohnya ada amina, baik amina tadi primer, sekunder maupun tersier. Nah, ini ada contoh-contoh senyawanya apa saja. Kemudian untuk golongan yang keempat, dia mungkin saja sebagai asam salisiat atau asam benzoat, bisa juga berupa kresol gitu ya, senyawa kresol yang di dalamnya mengandung gugus fenol. Sedangkan untuk golongan 5 di sini ada macam-macam.
Bedanya dengan golongan 1 di sini, kalau golongan 1 biasanya bobot molekulnya rendah, kalau ini mungkin saja dia memiliki bobot molekul yang lebih besar. Dan tentunya di sini sudah melewati tahap pelarutan bertingkat ya. Ini golongan 5, ini ada golongan 6, ada hidrokarbon, kemudian ada hidrokarbon yang halogen tadi. Jadi ada bromobenzen, kemudian ada klorobenzen, mungkin ada bromobenzen, seperti itu ya. Jadi ada halogen-halogen di sini. Kemudian yang terakhir ada golongan 7. Nah, golongan 7 di sini ada beberapa macam. Contohnya ada gus amida. Kemudian ada senyawa-senyawa nitro di sini. Nah, ini merupakan senyawa-senyawa yang umum ada di obat gitu ya, atau gugus fungsi yang umum ada di obat. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa melihat tadi dari dari bagian yang ini. Oke, yang terakhir, belum terakhir. Yang ketiga maksudnya di sini ada uji kimia atau dengan reagen. Nah, ini banyak sekali nanti per tabel yang tadi sempat saya singgung. Tidak semuanya mungkin saya bahas, namun nanti cara pembacaannya saya akan jelaskan, nanti kalian pahami. Mungkin saja nanti saya keluarkan juga di ujian supaya tujuannya supaya kalian benar-benar memahami gitu ya. Jadi seenggaknya kalian pernah membaca, kalau suatu saat itu dibutuhkan kalian sudah tahu, oh ini bisa didapatkan atau kalian bisa buka lagi materi di kimia analisis 1 ini. Nah, uji kimia ini kita menggunakan reagen tertentu. Nah, di sini ada gambar ilustrasi. Jadi contohnya di sini ada pipet yang di dalamnya mengandung Br2, jadi bromin. Mengandung suatu reagen bromin, gitu ya. Nah, di sini ada yang diteteskan, tapi dia tetap tidak berubah warna, larutan gitu ya. Warna larutannya tetap tidak berwarna, masih bening di sini. Sedangkan kalau yang sebelah kanan di sini ditetesin bromin, malah dia berubah jadi warna coklat. Nah, ini mengindikasikan apa? Kok bisa beda gitu? Bukan sulap ya ini. Ini merupakan ada reaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, salah satunya contohnya ini. Si BR2 ini dia dapat melakukan pemutusan suatu gugus alkena. Jadi suatu senyawa yang mengandung alkena mungkin dites dengan senyawa bromin ini, dia nanti warna larutannya tetap tidak berwarna. Nah, ini mengindikasikan si senyawa mengandung alkena. Sedangkan apabila suatu sampel yang sudah dilarutkan kalian tetesi dengan BR2, dia malah merubah warna gitu. Warna larutan malah semakin coklat, kemudian semakin tua gitu. Nah, ini dapat diindikasikan bahwa si BR2 dia tidak berinteraksi atau dapat dikatakan sampel kalian tidak mengandung suatu gugus alkena. Jadi intinya seperti itu uji reagen itu. Dia bisa merubah warna, dia bisa menimbulkan bau, nanti macam-macam hasilnya. Nah, oke, untuk uji kimia pada grup yang pertama tadi, karena grup yang pertama kan banyak ya. Contohnya ada contoh alkohol, aldehid, keton, fenol, dan mungkin ester. Nah, ini bisa kalian lakukan uji-uji dengan penambahan reagen ini. Cara membacanya. Jadi, kolom yang pertama merupakan uji yang kalian inginkan. Misalnya nih, ini berarti uji untuk apakah kalian ingin tahu senyawa kalian mengandung aldehid atau tidak. Misalnya di sini, sampel kalian tahu substansi senyawa kalian campurkan dengan 2,4 dinitrofenol. Jadi 2,4 dinitrofenol ini merupakan suatu reagen atau senyawa kimia. Nah, apabila nanti hasilnya dia menghasilkan warna larutan merah,
Nah, nanti dapat dihipotesiskan bahwa sampel kalian mengandung aldehid dan juga gugus keton mungkin saja. Dia aldehid atau keton. Nah, untuk menguji apakah itu alkohol atau bukan, kalian tambahkan sodium metal in dry test tube gitu ya. Jadi suatu logam natrium gitu ya, logam natrium di sini menimbulkan apabila dia menghasilkan effervescence di sini, nah di sini dapat dikatakan bahwa ini adalah alkohol. Selanjutnya di sini untuk menguji asam. Menguji suatu asam, misalnya asam karboksilat, seperti tadi ditambahkan natrium hidrogen karbonat, dia menimbulkan effervescence di sini gelembung ya. Jadi kalau kalian ingat mungkin dalam farmasi, misalnya formulasi membentuk suatu tablet effervescent, misalnya kalau di secara umum tuh kalau kalian pernah membuat dari CDR ya, tablet CDR, nah kalian masukkan kemudian nanti akan menimbulkan gelembung. Nah, awal mulanya memang dari istilah effervescent ini, yaitu dari pembentukan gas karbon dioksida. Oke, untuk selanjutnya untuk menguji apakah sampel kalian mengandung gugus fungsi ester, kalian tambahkan natrium NaOH, natrium hidroksida, dan ditambahkan 1 tetes indikator fenolfetalin atau PP. Nah, apabila warna pinknya itu akan hilang, dia menandakan bahwa dia mengandung gugus fungsi ester. Pink color disappears. Jadi warna larutan yang itu pink itu malah hilang gitu ya. Karena fenolfetalin ini dia nanti apabila ditetesi di air, dia warnanya dari warna pink hingga nanti bisa warna agak kemerahan gitu. Semakin pekat, semakin banyak akan semakin pekat. Nah, kalau ada ester, dia nanti malah pinknya akan menghilang. Nah, untuk menguji apakah dia mengandung gugus fungsi fenol, jadi ditambahkan larutan Fe klorida, feriklorida yang dilarutkan dalam alkohol. Ya, ini bisa banyak perubahannya karena memang gugus fungsi fenol ini tergantung pada rantai sampingnya gitu ya. Jadi dia bisa mengubahnya menjadi warna violet, kemudian agak kehijauan atau agak kebiruan gitu ya, tergantung rantai sampingnya. Nah, ini bisa diindikasikan si senyawa kalian mengandung gugus fungsi fenol. Seperti itu cara membacanya. Sama seperti tadi, nah ini untuk menguji dia karbohidrat atau bukan, atau karbohidrat jenis apa. Ada uji Molis, uji Fehling, uji Benedict, Barfoot, dan furfural. Nah, di sini ada indikasinya. Misalnya di sini warnanya merah, nah ini mengindikasikan bahwa senyawa kalian merupakan masuk dalam golongan monosakarida gitu ya. Monosakarida merupakan gula yang paling sederhana. Selanjutnya kalian juga bisa membedakan apakah sugar atau karbohidrat ini merupakan gula produksi atau non produksi, nah, dengan melakukan uji Benedict ataupun uji Fehling. Seperti itu. Selanjutnya uji untuk amida, sama cara bacanya seperti itu. Nanti kalian bisa buka misalnya diuji dengan menggunakan uji biuret gitu ya. Uji biuret itu untuk menguji apa? Berarti untuk menguji amida. Nah, biasanya dia kalau dikatakan sebagai mengandung urea, dia memiliki perubahan menjadi pink atau violet atau menjadi warna biru. Selanjutnya untuk menggunakan asam nitrat di sini. Nah, di sini bisa aja memunculkan gelembung yang dapat dihipotesiskan atau dapat diindikasikan mengandung gugus fungsi amida dan lain sebagainya, seperti itu membacanya.
Ini untuk urea. Apabila urea ini positif, berarti dia menghasilkan warna seperti ini. Oke, golongan 1 dan 2 sudah. Lanjut kita golongan 3, di mana dia bisa larut dengan HCl, tapi yang bisa larut ini ternyata banyak. Ada amina sekunder, tersier, ada sekunder, tersier, ada primer. Nah, cara membedakannya seperti ini. Sama seperti tadi, ini senyawa atau reagen yang digunakan, ini perubahan yang terjadi, dan ini kesimpulannya. Misalnya di sini jadi, oh ini dari bau. Kalau tadi ada perubahan warna, ini ada bau. Bau seperti karbilamin. Jadi karbilamin ini kalau kalian pernah sering dengan istilah karbit, atau bau yang tidak enak gitu ya, karbit, bau karbit. Nah, ini bisa mungkin muncul di sini. Nih, kalau tidak berbau berarti dapat diindikasikan sebagai amina sekunder. Selanjutnya untuk penentuan golongan 4. Ada asam karboksilat dan juga fenol, sama ujinya seperti tadi. Silahkan dibaca masing-masing. Oke, sudah. Nah, sudah sampai uji golongan yang kelima untuk membedakan aldehid, keton, alkohol, dan ester yang lebih panjang. Nah, ini maksudnya lebih panjang hidrokarbonnya atau lebih kompleks rantai sampingnya. Ini sama, ini untuk mengujinya, ini perubahan yang terjadi, dan itu indikasi apa yang ada di dalam sampel kalian. Ini ada beberapa tabel. Silahkan kalian pelajari hingga golongan ke-7 di sini. Oke, ini yang terakhir untuk uji senyawa nitro. Ada berbagai macam reagen, jadi memang pilihannya banyak sekali untuk membuktikan apakah suatu gugus fungsi itu ada di senyawa kalian atau tidak. Oke, yang terakhir di sini ada proses atau tahap analisis dengan membentuk senyawa turunan yang tadi juga sudah saya jelaskan. Jadi derivatisasi adalah prosedur sintetik mengenai konversi dari satu kesamaan sederhana. Jadi maksudnya di sini adalah seperti ini. Contohnya suatu fenol direaksikan dengan benzoat, asam benzoat, dia akan menghasilkan hidroksibenzopenon. Nah, hidroksibenzopenon ini bentuknya itu tidak akan jauh beda gitu ya dengan senyawa induk yang ada di sini. Senyawa induknya adalah si fenol dan reagennya misalnya benzoat atau senyawa untuk melihat turunannya. Kemudian senyawa organik menjadi senyawa lain yang dapat dikarakterisasi secara menyeluruh dengan setelah didahului tadi tentunya dengan uji pendahuluan, uji kelarutan, kemudian uji gugus fungsi. Nah, bisa juga dengan uji turunan seperti ini. Nah, misalnya kalau kalian ingin menganalisis suatu senyawa yang memiliki gugus fenol di sini, nah kalian tambahkan suatu asam benzoat. Jadi kalau fenol secara murninya dia memiliki melting point itu 30 derajat Celcius. Selanjutkan di sini boiling point-nya adalah 180 derajat Celcius. Nah, sedangkan apabila kalau nanti dia direaksikan dengan suatu senyawa untuk menurunkan, direaksikan dengan misalnya di sini asam benzoat, ya akan menghasilkan suatu senyawa tertentu atau produk utama tertentu dengan 69 derajat Celcius gitu ya. Harusnya seperti itu kalau fenol. Kalau ternyata tadi sampel kalian direaksikan dengan asam benzoat tidak memunculkan suhu 69 derajat Celcius, berarti dia bukan senyawa fenol gitu karena spesifik sekali. Nah, ini saya berikan tabelnya. Ini tadi yang saya contohkan.
Kemudian contoh lain, misalnya apa di sini? Ini ada 3 tabel. Jadi di sini contohnya, oh ini asam salisilat yang umum ya. Asam salisilat dia memiliki melting point 158 derajat Celcius. Nah, apabila ingin kita lakukan reaksi turunan, kita reaksikan derivatif with amida ataupun anilida. Kalau kita reaksikan dengan amida, berarti dia harusnya menghasilkan melting point atau boiling point, tergantung nanti senyawanya ya, padatan atau cairan. Ini 135 derajat Celcius. Sedangkan kalau direaksikan dengan anilida, dia menghasilkan 139 derajat Celcius. Jadi suhu-suhu ini spesifik untuk reaksi turunan. Gitu. Jadi untuk membedakan kalau nanti sudah dilakukan uji kelarutan, kemudian uji reagen, nah nanti uji reagen untuk memastikan lagi dia senyawa apa, nah ini perlu dilakukan uji turunan seperti ini atau derivatisasi. Oke, kalian bisa baca-baca juga tiap tabelnya dan reagen yang digunakan gitu ya untuk bisa melihat reaksi turunannya. Oke, nah ini contoh metode lain apabila kalian memiliki suatu obat yang memiliki gugus alkoksi di sini. Gugus alkoksi ini contohnya seperti ini. Jadi ada CH3O, kemudian di sini ada rantai sampingnya yang saya katakan tadi ikatannya senyawa kompleks gitu ya. Jadi R-nya kompleks di sini bisa berikatan langsung dengan siklis atau bisa langsung dengan alifatis gitu, tergantung dengan senyawa obatnya. Nah, ini contohnya adalah indometasin. Kalian ingin memastikan apakah misalnya sampel tersebut merupakan golongan senyawa ini atau mengandung gugus alkoksi, yaitu dengan kita mereaksikan dengan HI di sini hidrogen iodida, kemudian nantinya dia akan bereaksi membentuk alkil halida. Nah, alkil halida ini dia mudah menguap ya. Jadi volatil, metil atau etil iodida dia mudah menguap. Nah, selanjutnya direaksikan dengan perak nitrat sehingga terbentuk endapan perak iodida kemudian ditimbang gitu ya. Jadi ini analisis kuantitatif gitu ya, tapi didahului dengan analisis reagen terlebih dahulu. Ya, tadi mudah tervolatilasi, nah kita reaksikan dengan AgNO3 membentuk nanti endapan perak iodida. Mengindikasikan bahwa si sampel kalian mengandung gugus alkoksi di sini. Oke, nah selanjutnya di sini ada kompleks biner. Kompleks biner ini contohnya adalah asam mefenamat atau flufenamat. Kalian dapat membentuk kompleks apabila misalnya ini contoh reaksinya dengan tembaga. Tembaga di sini CU ini kupri ini tembaga di dalam medium yang alkali atau basa karena ada kandungan NH di sini ya. Jadi dibuat kondisi larutannya adalah basah, nah nanti dia akan membentuk suatu kompleks. Kompleksnya ini nantinya akan memiliki warna biru. Diujinya seperti itu. Nah, sedangkan apabila kalian menggunakan di sini adalah reagen besi Fe, FeNH3, kemudian 4SO4, kemudian medium atau lingkungannya asam, dia nanti akan membentuk suatu senyawa kompleks, tapi nanti warnanya akan berbeda, yaitu warnanya akan ungu. Ya, beda dengan tadi menggunakan tembaga atau CU di sini, dia akan memiliki warna yang biru. Baik, seperti itu saja. Semoga kalian paham dari penjelasan saya. Saya ingin kalian pelajari secara mandiri lagi, kalian perdalam lagi yang telah saya sampaikan.
Jika memang ada kesulitan, kalian bisa komen di kolom YouTube ini atau kalian bisa japri saya atau di Google Classroom juga bisa. Oke, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di sana. Saya akhiri terlebih dahulu, semoga bisa bermanfaat ilmunya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.